Sifilis adalah penyakit menular seksual atau PMS yang dapat memiliki komplikasi yang sangat serius jika tidak diobati, tetapi mudah disembuhkan dengan perawatan yang tepat. Apa itu sifilis? Sifilis adalah infeksi menular seksual yang dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius jika tidak diobati. Sifilis dibagi menjadi beberapa stadium, primer, sekunder, laten, dan tersier. Ada tanda dan gejala yang berbeda yang terkait pada setiap tahap. Bagaimana sifilis menyebar? Anda bisa mendapatkan sifilis melalui kontak langsung dengan luka sifilis selama hubungan seks vaginal, anal, atau oral. Anda dapat menemukan luka pada atau di sekitar penis, vagina, atau anus, atau di rektum, di bibir, atau di mulut. Sifilis dapat menyebar dari ibu yang terinfeksi ke bayinya yang belum lahir. Seperti apa itu sifilis? Sifilis dibagi menjadi beberapa tahap, primer, sekunder, laten, dan tersier, dengan tanda dan gejala yang berbeda terkait dengan setiap tahap. Seseorang dengan sifilis primer umumnya memiliki luka atau luka di tempat asal infeksi. Luka ini biasanya terjadi pada atau di sekitar alat kelamin, di sekitar anus, atau di rektum, atau di dalam mulut, atau di sekitar mulut. Luka ini biasanya, tetapi tidak selalu, keras, bulat, dan tidak nyeri. Gejala sifilis sekunder termasuk ruam kulit, pembengkakan kelenjar getah bening, dan demam. Tanda dan gejala sifilis primer dan sekunder bisa ringan dan mungkin tidak diperhatikan. Selama tahap laten, tidak ada tanda atau gejala. Sifilis tersier dikaitkan dengan masalah medis yang parah. Seorang dokter biasanya dapat mendiagnosis sifilis tersier dengan bantuan beberapa tes. Sifilis tersier dapat mempengaruhi jantung, otak, dan organ tubuh lainnya. Bagaimana saya bisa mengurangi resiko terkena sifilis? Satu-satunya cara untuk menghindari penyakit menular seksual adalah tidak melakukan hubungan seks vaginal, anal, atau oral. Jika Anda aktif secara seksual, Anda dapat melakukan hal-hal berikut untuk menurunkan kemungkinan terkena sifilis. Berada dalam hubungan monogami jangka panjang dengan pasangan yang telah diuji untuk sifilis dan tidak menderita sifilis. Dan menggunakan kondom lateks dengan cara yang benar setiap kali berhubungan seks. Kondom mencegah penularan sifilis dengan mencegah kontak dengan luka. Terkadang, luka terjadi di area yang tidak tertutup oleh kondom. Kontak dengan luka ini masih bisa menularkan sifilis. Apakah saya berisiko terkena sifilis? Setiap orang yang aktif secara seksual bisa mendapatkan sifilis melalui seks vaginal, anal, atau oral tanpa kondom. Bicaralah secara jujur dan terbuka dengan penyedia layanan kesehatan dan tanyakan apakah Anda harus menjalani tes sifilis atau penyakit menular seksual lainnya. Semua wanita hamil harus dites sifilis pada kunjungan prenatal pertama mereka. Anda harus menjalani tes sifilis secara teratur jika Anda aktif secara seksual. Dan pria yang berhubungan seks dengan pria, hidup dengan HIV, atau memiliki pasangan yang telah dites positif terkena sifilis. Saya hamil, bagaimana sifilis mempengaruhi bayi saya? Jika Anda hamil dan menderita sifilis, Anda dapat menularkan infeksi pada bayi Anda yang belum lahir. Memiliki sifilis dapat menyebabkan berat bayi lahir rendah. Dan juga dapat membuat Anda lebih mungkin melahirkan bayi terlalu dini atau bayi lahir mati. Untuk melindungi bayi Anda harus diuji untuk sifilis setidaknya sekali selama kehamilan Anda. Dapatkan perawatan segera jika hasil tes Anda positif. Bayi yang terinfeksi dapat lahir tanpa tanda atau gejala penyakit. Namun, jika tidak segera diobati, bayi dapat mengalami masalah serius dalam beberapa minggu. Bayi yang tidak diobati dapat mengalami gangguan kesehatan seperti katarak, tuli, atau kejang dan dapat meninggal. Apa saja tanda dan gejala penyakit sifilis? Gejala sifilis pada orang dewasa bervariasi berdasarkan stadium. Pertama, tahap primer. Selama tahap primer sifilis, Anda mungkin melihat satu luka atau beberapa luka. Luka tersebut adalah tempat masuknya penyakit sifilis ke dalam tubuh Anda. Luka biasanya keras, bulat, dan tidak nyeri, walaupun tidak selalu. Karena lukanya tidak menimbulkan rasa sakit, maka dapat dengan mudah luput dari perhatian. Sakit biasanya berlangsung 3-6 minggu dan sembuh terlepas dari apakah menerima pengobatan atau tidak. Bahkan setelah sakitnya hilang, Anda tetap harus menerima perawatan. Ini akan menghentikan infeksi untuk lanjut ke tahap sekunder. Kedua, tahap sekunder. Selama tahap sekunder, Anda mungkin mengalami ruam kulit dan atau lesi, luka abnormal, selaput lendir.
lesi selaput lendir adalah luka di mulut, vagina, atau anus Anda. Tahap ini biasanya dimulai dengan ruam pada satu atau lebih area tubuh Anda. Ruam dapat muncul saat luka utama Anda sembuh atau beberapa minggu setelah luka sembuh. Ruam dapat terlihat seperti bintik-bintik kasar, merah, atau coklat kemerahan di telapak tangan dan atau bagian bawah kaki. Ruam biasanya tidak gatal dan kadang-kadang sangat samar sehingga Anda tidak menyadarinya. Gejala lain yang mungkin Anda alami termasuk demam, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit tenggorokan, rambut rontok, sakit kepala, penurunan berat badan, nyeri otot, dan kelelahan, atau merasa sangat lelah. Gejala-gejala dari tahap ini akan hilang entah Anda menerima perawatan atau tidak. Namun tanpa perawatan yang tepat, infeksi Anda akan berpindah ke tahap sifilis laten dan mungkin tersier. 3. Tahap laten. Tahap laten sifilis adalah periode waktu ketika tidak ada tanda atau gejala sifilis yang terlihat. Jika Anda tidak menerima pengobatan, Anda dapat terus menderita sifilis di tubuh Anda selama bertahun-tahun tanpa tanda atau gejala apapun. 4. Tahap tersier. Kebanyakan orang dengan sifilis yang tidak diobati tidak berkembang menjadi sifilis tersier. Namun, ketika itu terjadi, itu dapat mempengaruhi banyak sistem organ yang berbeda. Ini termasuk jantung dan pembuluh darah, dan otak, dan sistem saraf. Sifilis tersier sangat berbahaya dan akan muncul 10-30 tahun setelah infeksi Anda dimulai. Pada sifilis tersier, penyakit ini merusak organ dalam dan dapat menyebabkan kematian. 5. Neurosifilis dan sifilis okular. Tanpa pengobatan, sifilis dapat menyebar ke otak dan sistem saraf, neurosifilis, atau ke mata, sifilis okular. Hal ini dapat terjadi pada salah satu tahapan yang dijelaskan sebelumnya. Gejala neurosifilis meliputi sakit kepala parah, kesulitan mengkoordinasikan gerakan otot, kelumpuhan atau tidak bisa menggerakkan bagian tubuh tertentu, mati rasa, dan demensia atau gangguan mental. Gejala sifilis okular termasuk perubahan penglihatan dan bahkan kebutaan. Bagaimana saya atau dokter saya tahu jika saya menderita sifilis? Sebagian besar tes darah digunakan untuk menguji sifilis. Beberapa penyedia layanan kesehatan akan mendiagnosis sifilis dengan menguji cairan dari luka sifilis. Apakah penyakit sifilis bisa disembuhkan? Ya, sifilis dapat disembuhkan dengan antibiotik yang tepat dari penyedia layanan kesehatan Anda. Namun, pengobatan mungkin tidak memperbaiki kerusakan yang telah terjadi akibat infeksi. Saya sudah dirawat, bisakah saya mendapatkan sifilis lagi? Pernah terkena sifilis sekali, tidak melindungi Anda dari mendapatkannya lagi. Bahkan setelah Anda berhasil diobati, Anda masih dapat terinfeksi kembali. Hanya tes laboratorium yang dapat memastikan apakah Anda menderita sifilis. Tes lanjutan oleh penyedia layanan kesehatan Anda disarankan untuk memastikan bahwa perawatan Anda berhasil. Mungkin tidak kelihatan bahwa pasangan seks Anda menderita sifilis. Ini karena luka sifilis bisa tersembunyi di vagina, anus, di bawah kulit penis, atau di mulut. Kecuali Anda tahu bahwa pasangan seks Anda telah diuji dan diobati, Anda mungkin berisiko terkena sifilis lagi dari pasangan seks yang terinfeksi. Jika Anda mengalami seperti penjelasan dalam video ini, segeralah periksakan diri Anda ke layanan kesehatan atau dokter yang menangani penyakit kelamin. Apakah Anda ingin informasi lebih lanjut mengenai permasalahan penyakit kelamin atau infeksi menular seksual yang Anda alami? Jangan ragu untuk berkonsultasi di Klinik Rafael. Kami akan senang hati menjelaskan dengan sejelas mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Berkonsultasilah dengan kami. Kami tidak memungut biaya sepersen pun alias gratis. Anda bisa berkunjung ke alamat tempat kami yang tertera di deskripsi atau berkunjung ke website kami yaitu klinikrafael.com dan klinikpenyakitandrologi.com. Bagikan informasi ini jika informasi ini bermanfaat bagi teman, keluarga, atau kerabat Anda. Terima kasih.